Ini di tempatnya Bunda itu habis ada pengajian bapak-bapak ya. Jadi satu porsi kikil tuh 15.000, ada pentolnya satu, terus kikil, ada lontong sedikit ditambah sama sawi dan tauge. Satu porsi 15.000. Ya enak, ini gampang ya. Enak, tinggal ngatur pokoknya jumlahnya orangnya, misalnya yang hadir 49 ya misalnya, ya tinggal pesan 49 Pak, ya dibuatkan sama orangnya, ya tuwungnya sana, sendoknya sana juga, ya nggak ribet ya. Ini kalau di tempatnya Bunda ini di perumahan seperti itu ya, pengajian bapak-bapak ya. Zaman sekarang ini kan sudah gampang ya, jadi diumumkan di grup ya, sudah tahu semua. Kalau dulu bapak-bapak itu pakai surat undangan, tapi kalau ibu-ibu diumumkan. Semenjak ada COVID itu libur ya sudah cukup lama ya, kira-kira 3 tahunan lebih, mungkin 3 tahun setengah mungkin ya, sekarang mulai diadakan kembali. Ini ada pertanyaan ya dari pemirsa yang menanyakan, Bunda, jika anak kecil sakit sebelum akil balik itu katanya dari kesalahan orang tua, kok kena anak Bunda? Harusnya kan kena orang tua. Jadi begini ya, cara Allah itu mengingatkan orang tuanya biasanya melalui anaknya. Karena kalau orang tua itu diperingatkan ya, biasanya orang tua itu ya langsung ke dokter ya. Misalnya orang tua sakit gagal ginjal atau sakit pada boyoknya, biasanya dia tuh pergi ke dokter ya. Dia mikir pergi ke dokter itu selesai, padahal bukan itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, itu bukan itu. Ini adalah cara-cara Allah mengingatkan orang tuanya melalui anaknya. Kalau orang tua itu diberi sakit kan langsung ke dokter. Kalau anaknya diberi sakit kan orang tua itu biar mikir gitu loh, maksudnya Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah secara psikis ya, anak itu kan pasti menjadi kesayangan orang tua ya. Itu termasuk hal yang wajar ya. Ya biasanya orang tua itu membanggakan anak ya, mulai bisa merangkak anaknya itu ya, sudah pamer ke sana kemari ya, ngomong anakku alhamdulillah sudah bisa merangkak ya, seneng ya. Ya rata-rata kan seperti itu. Nah makanya kalau anak tiba-tiba diberi sakit, nah dia mikir apa enggak, ini kesalahan apa ya yang aku lakukan kok anakku akhir-akhir ini sering sakit. Ya biar mikir seperti itu, maksudnya Allah itu seperti itu. Itulah cara-cara Allah mengingatkan. Jadi kalau ada orang ikhtiar ke dokter waktu sakit, ikhtiar ke dokter ya nggak apa-apa sih, boleh itu ikhtiar ya, boleh. Tapi ikhtiar itu kan ada yang secara islami, ada yang ikhtiar biasa. Kalau pergi ke dokter terus nggak pakai bismillah, nggak pakai alhamdulillah, ya itu termasuk ikhtiar biasa. Kalau kita ini orang Islam, harusnya ikhtiar itu ya secara islami. Misalnya mau berangkat ke dokter, berdoa dulu, baca bismillah, ya Allah saya mau ikhtiar pergi ke dokter, setelah minum obat berikanlah aku kesembuhan ya Allah. Minum obatnya baca bismillah, selesai minum obat baca alhamdulillah. Nah itu kan cara-cara islami. Sakit ke dokter ya boleh, itu secara keilmuan, tetapi kita ini kan tidak seperti itu ya. Jadi menurut Islam ikhtiar itu harus, tapi harus punya keyakinan yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Tapi kalau punya keyakinan obat itu yang menyembuhkan, ya itu kan termasuk syirik yang samar ya, istilahnya syirik yang samar, nggak kelihatan ya. Orang yang melakukan kesyirikan seperti ini belum mohon ampun di titik kesalahannya terus mati, nggak bisa diampuni. Dosa syirik itu nggak bisa diampuni setelah mati. Kalau sebelum meninggal ya bisa. Jadi kalau ke rumah sakit ya rata-rata ya biasanya nggak ada bismillahnya, langsung saja pergi ke dokter. Jadi kalau secara islami pergi ke dokter baca bismillah, pulang baca alhamdulillah, minum obat baca bismillah, selesai minum obat Allah itu memberikan kesembuhan. Itu
kalau melalui anaknya kita sayang ya. Kalau anaknya yang kena ya biar mereka itu mikirnya ini dosa apa ya yang aku lakukan, ya seperti itu. Jadi ini termasuk cara-cara Allah itu hebat ya. Jadi kalau orang tuanya tapi kalau anak yang sakit ini biasanya orang tua yang anaknya sakit penyakit yang macam-macam, gula darahnya tinggi ya, masih remaja itu baru 16-17 sudah gula darahnya tinggi ya. Kalau orang mengatakan seperti itu asal ngomong, nggak ada dasar dalilnya istilahnya ya, memang tidak tahu dasarnya ya, padahal banyak ya anak itu makan ini makan itu ya nggak apa-apa. Jadi kalau orang itu makannya sama, misalnya hasilnya kok tidak sama, ya itu jangan dijadikan dia, karena sifat-sifat orang tuanya itu ini misalnya sama, nanti penyakitnya diabetes. Jadi yang nurunnya ya, tapi punya anak perempuan semua atau laki-laki semua, itu penyebabnya apa Bunda secara akhlak ini sudah pernah dibahas ya. Kalau suami itu agak galak dengan istri dan lebih dominan ngatur rumah tangga, biasanya perempuan. Sulit punya anak laki-laki itu sulit, bukannya nggak bisa ya, bisa tapi sulit. Tapi kalau yang galak itu istrinya dan lebih dominan ngatur rumah tangga, biasanya anaknya tuh laki-laki semua, sulit mendapatkan anak perempuan.